Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang fotosintesis dan respirasi tumbuhan untuk memenuhi tugas praktikum biologi sel yang diampu oleh Bapak Hadi Yusuf Faturrahman, ST, MSI. Berikut adalah anggota kelompok 9. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses yang dilakukan oleh organisme autotrof dengan menggunakan energi dari cahaya matahari yang diserap oleh klorofil untuk membuat makanan dari molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Klorofil dalam tumbuhan terdapat dalam kloroplas, tempat terjadinya reaksi-reaksi penting untuk pembentukan karbohidrat atau gula atau cadangan makanan lainnya. Reaksi umum dan proses fotosintesis adalah 6H2O plus 6CO2 bereaksi dan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Klorofil menyerap dan menggunakan energi sinar matahari untuk sintesa oksigen dan karbohidrat dari CO2 dan air. Hasil fotosintesa yang berupa karbohidrat dan oksigen akan digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Terdapat 2 percobaan, yaitu yang pertama ada Ingenhousz. Tujuannya untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang kedua ada percobaan Schwartz. Tujuannya untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Langkah pertama yaitu isi 2 botol dengan menggunakan air biasa. Kemudian isi 1 botol menggunakan air panas dengan suhu 45 derajat Celcius. Selanjutnya, isi 1 botol menggunakan air es atau air dingin. Beri nama pada botol ya agar tidak tertukar. Selanjutnya, siapkan tanaman air hidrilla. Nah, setelah itu masukkan soda kue ke salah satu botol yang berisikan air biasa, lalu kocok. Kemudian masukkan tanaman hidrilla ke masing-masing botol tadi yang sudah disiapkan. Kemudian, jemur keempat botol tersebut di bawah sinar matahari. Amati keempat botol tersebut apakah terdapat gelembung-gelembung pada botol atau pada air. Dapat dilihat, ini adalah keadaan tanaman pada menit ke-0. Belum terdapat gelembung-gelembung pada botol atau pada airnya. Dapat terlihat dalam botol yang berisikan air biasa, tanaman menghasilkan gelembung-gelembung. Begitu juga pada botol yang berisikan air dingin, tanaman menghasilkan gelembung-gelembung. Dan pada botol yang berisikan air dengan soda kue juga tanaman menghasilkan gelembung-gelembung. Tetapi pada botol yang berisikan air panas, tanaman tidak menghasilkan gelembung-gelembung udara.
Setelah 30 menit dapat dilihat tidak terdapat gelembung oksigen pada botol yang berisikan air panas. Tetapi pada botol yang berisikan air menggunakan soda kue itu terdapat banyak gelembung oksigen. Kemudian pada botol yang mengandung air dingin itu juga terdapat gelembung-gelembung oksigen tetapi tidak banyak seperti yang di soda kue. Selanjutnya pada botol air biasa juga terdapat banyak gelembung-gelembung oksigen. Setelah 45 menit kemudian tetap tidak ada gelembung pada botol yang berisikan air panas. Tetapi gelembung semakin banyak pada botol yang berisikan air dengan soda kue. Dan pada botol yang berisikan air dingin juga terdapat gelembung oksigen lebih banyak dari 15 menit sebelumnya. Kemudian pada botol yang berisikan air biasa juga terdapat gelembung oksigen lebih banyak dari 15 menit sebelumnya. Ini adalah tampilan botol yang berisikan air panas. Setelah 60 menit tidak ada sama sekali gelembung yang dihasilkan oleh tanaman. Kemudian ini adalah tampilan dari botol yang berisikan air biasa dengan soda kue. Terdapat banyak gelembung pada botol yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla tersebut. Selanjutnya ini pada botol yang berisikan air dingin terdapat banyak gelembung udara. Selanjutnya, ini tampilan dari botol yang berisikan air biasa. Terdapat banyak gelembung udara di dalam botol yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa hasil dari setiap perlakuan memiliki hasil yang berbeda menunjukkan jumlah gelombang yang berbeda pula. Teori Sachs menyatakan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Sachs membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum dengan melakukan percobaan dengan menggunakan daun yang dibungkus dengan kertas timah atau aluminium foil, lalu daun tersebut direbus untuk mematikan sel-selnya. Adapun alat dan bahan yang pertama aluminium foil, alkohol, air, iodin atau betadin, gunting, panci, piring kecil, dan juga wadah. Yang pertama, potong aluminium foil sesuai dengan ukuran daun. Selanjutnya, tutup bagian tengah daun menggunakan aluminium foil yang sudah dipotong tadi. Lalu menggunakan penjepit agar aluminium foil tidak mudah lepas. Setelah didiamkan selama 1 hari, petik daun tersebut, lalu lepaskan aluminium foilnya dengan menggunakan gunting. Nyalakan api, panaskan air hingga mendidih. Lalu masukkan daunnya, rebus hingga matang selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu angkat daun lalu pindahkan ke wadah. Selanjutnya rendam daun tersebut menggunakan alkohol. Panaskan air lagi hingga mendidih. Setelah mendidih matikan api lalu diamkan selama beberapa detik.
Selanjutnya masukkan wadah yang berisi alkohol tersebut dan diamkan selama 15-20 menit. Tujuannya untuk melarutkan klorofil. Setelah itu angkat daun dan tiriskan beberapa menit. Dan yang terakhir, teteskan iodin atau betadine secukupnya. Ini hasilnya setelah diteteskan iodin. Ini hasil pengamatannya. Ini adalah tabel hasil pengamatan bahwa dalam keadaan daun yang ditutup dengan kertas ataupun tidak sebelum ditetesi iodin, yaitu dua-duanya berwarna hijau muda. Lalu daun yang ditutup dengan kertas aluminium setelah ditetesi iodin yaitu berwarna hijau muda pucat. Hal ini dikarenakan bagian tersebut tidak mengandung zat tepung atau amilum. Sedangkan daun yang tidak ditutupi dengan kertas aluminium yaitu berwarna hijau tua, menandakan bahwa bagian daun tersebut mengandung zat tepung atau amilum. Selanjutnya ada penjelasan tentang respirasi pada tumbuhan. Apa itu respirasi? Respirasi terjadi pada seluruh sel yang hidup, baik itu tanaman maupun hewan, khususnya di mitokondria. Proses ini bertujuan untuk membangkitkan energi kimia atau ATP, adenosin trifosfat. Proses respirasi diawali dengan proses pertukaran gas oksigen atau O2 melalui alat pernapasan sehingga menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Alat pernapasan tumbuhan letaknya tersebar. Tumbuhan dapat melakukan pertukaran gas melalui stomata, inti sel, dan rambut akar. Tujuan praktikum respirasi pada tumbuhan yaitu untuk mempelajari perbedaan metode dalam mengukur laju respirasi. Alat dan bahan. Metode percobaan. Timbang kecambah masing-masing 25 gram untuk 2 perlakuan. Siapkan kain kasa, lalu ambil kecambah yang segar. Letakkan di atas kain kasa, kemudian bungkus. Dan ikat dengan benang. Lakukan hal yang sama pada kecambah yang sudah direbus. Lalu tuangkan air pada masing-masing toples yang sudah diberi label sehingga sama rata. Toples label A untuk kecambah rebus, toples label B untuk kecambah segar, dan toples label C tanpa kecambah. Lalu masukkan bungkusan kecambah pada toples yang sudah berisi air dengan cara digantungkan pada permukaan toples. Bila perlu, ikatkan sisa benang dan gunakan selotip untuk mengunci benang. Tutup rapat toples dengan plastik atau aluminium foil, lalu ikat dengan karet agar tidak ada udara yang masuk. Lakukan hal yang sama, setelah itu simpan selama 24 jam
pada suhu ruang. Amati perubahan yang terjadi hasil percobaan. Pada toples A berisi kecambah yang direbus, terlihat embun uap air di samping-samping toples. Pada toples B, kecambah segar, terlihat ada embun uap air, tumbuh sedikit daun pada kecambah. Pada toples C yang tidak berisi kecambah, tidak ada perubahan. Pembahasan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup di bumi yang mempunyai suatu keistimewaan. Selain berfotosintesis, tumbuhan juga melakukan proses respirasi, seperti halnya makhluk hidup pada umumnya. Pada praktikum ini, kami telah mengamati proses respirasi pada kecambah. Alasan kenapa bahan yang digunakan adalah kecambah, karena tumbuhan ini merupakan suatu organisme yang walaupun ia masih belum berkembang dengan sempurna, tetapi sudah bisa melakukan pernapasan. Hal ini terbukti dari hasil percobaan yang telah diamati di mana kecambah tersebut mampu melakukan respirasi. Alhamdulillah, serangkaian praktikum kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.